Bab 76, Perubahan Mimpi, Bagian 3. Ini pembaruan ketiga, jangan lupa pilih Wang Yu. Butiran kristal yang dipadatkan oleh bulan yang menelan di benak Simu tiba-tiba bergetar, memancarkan daya tarik samar. Setitik mana terlepas dari gumpalan aliran mana ini, mengalir ke benaknya, dan bertabrakan dengan butiran kristal. Dengan suara, bang, setelah butiran kristal bergetar pelan, mereka pecah dan berubah menjadi bulan sabit putih kecil. Saat berikutnya, cahaya perak mengalir di permukaan bulan sabit putih, dan sebuah sudut tiba-tiba menghilang, berubah menjadi mana murni, yang menyatu dengan aliran mana sebelumnya dan terus mengalir di sepanjang meridian di tubuh Simu. Wajah Simu berubah drastis, dan ia merasa meridian di tubuhnya membengkak, dan meridian di tubuhnya seperti teregang oleh suatu kekuatan, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Aliran mana sebelumnya tiba-tiba meningkat pesat saat bulan sabit terus menghilang, membentuk semburan mana. Simu terkejut. Ia menahan rasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya dan buru-buru mengaktifkan teknik kondensasi jiwa, mencoba menyalurkan mana ini ke jalur yang benar. Untungnya, meskipun aliran mana ini tidak deras. Di bawah dorongan teknik kondensasi jiwa, aliran mana itu perlahan menyatu dengan dantian di perutnya. Setelah belasan tarikan napas, Simu hanya merasakan sedikit suara di benaknya, dan bagian terakhir dari bulan sabit putih di benaknya juga berubah menjadi mana murni, dan dibimbing olehnya untuk menyatu ke dalam dantian. Tempat butiran kristal awalnya berada menjadi kosong. Setelah beberapa saat, Simu perlahan membuka matanya dan menarik napas panjang, tetapi saat berikutnya, ekstasi yang tak terbayangkan muncul di wajahnya. Meskipun ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, ia telah menyelesaikan level pertama teknik kondensasi jiwa saat ini, dan mana di dantiannya sudah cukup besar. Setelah beberapa saat, Simu menyadari bahwa tidak hanya mana, tetapi juga penglihatan dan kekuatan mentalnya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, dan pikirannya merasakan kejernihan dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Apa yang terjadi? Mengapa kristal putih itu? Setelah kegembiraan Simu, ia mengerutkan kening dan memikirkannya. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan terus berlatih sihir jiwa sesuai mantra. Namun tak lama kemudian, ia menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Setelah bulan sabit putih yang dibentuk oleh kristal itu lenyap dari pikirannya, ia hanya bisa berlatih dan mengubah energi spiritual langit dan bumi di udara sesuai metode latihan, dan pertumbuhan mana dalam tubuhnya menjadi sangat lambat. Kristal itu, jurus menelan bulan, mata Simu berkilat. Jika tebakannya benar, jurus menelan bulan sebenarnya adalah mantra sihir yang hebat untuk membantu berlatih sihir. Namun, berdasarkan kejadian ini, ia tentu saja tidak bisa sepenuhnya yakin akan hal ini. Beberapa hari kemudian, malam terang bulan yang dinantikan Simu akhirnya tiba. Ia kembali ke rerumputan di lembah dengan cara yang familiar. Setelah mengamati dengan saksama, ia segera berpose dan memasuki mimpinya dengan mulus. Seperti biasa, ia kembali menjelma menjadi seekor kera putih dan muncul di atas batu perak. Mata kera putih itu terfokus pada bulan purnama di langit, dan tiba-tiba bola-bola cahaya putih pekat yang tak terhitung jumlahnya, seolah ditarik oleh kekuatan misterius, menyerbu ke dalam pupil emas kera putih itu bagai air pasang. Perasaan sejuk dan nyaman yang tak terlukiskan menyegarkan jiwa Simu, dan pusaran energi putih susu muncul kembali di benaknya. Semua ini begitu familiar sehingga Simu sudah lama tak memedulikannya.
Ketika ia memikirkan manfaat luar biasa dari jurus menelan bulan untuk kultivasinya, ia tak kuasa menahan rasa takjub. Tiba-tiba, wajahnya biru, bah drastis, dan pusaran cairan putih susu di benaknya menjadi lingkaran penuh yang lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana bisa sebesar ini? Ia segera menyadari bahwa aliran energi yang diubah oleh esensi cahaya bulan juga sedikit meningkat kecepatannya, tetapi karena tidak terlalu kentara, ia tidak menyadarinya pada awalnya. Ketika Simu terbangun dari mimpinya lagi, langit masih gelap, tetapi fajar hampir tiba. Ketika ia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memindai mana di dalam tubuhnya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Mana yang baru saja ia kembangkan belum lama ini telah habis entah kapan. Simu duduk bersila di atas rumput dan tak kuasa menahan diri untuk merenung. Bulan berikutnya, Simu pergi ke Aula Guangyuan 2 kali lagi dan menggunakan perak yang diperolehnya dari misi untuk ditukar dengan 2 jenis ramuan yang dibutuhkan untuk kultivasi. Ia terus berlatih fenomena surgawi prajna dan teknik pedang Feng Qi seperti biasa di siang hari. Ketika ada cahaya bulan di malam hari, ia akan aktif berlatih jurus menelan bulan dalam mimpinya. Ia berlatih keras dengan ketekunan yang jauh melampaui orang biasa. Sebulan kemudian, Simu tiba-tiba memiliki kristal lain di otaknya yang beberapa poin lebih besar dari sebelumnya. Ketika ia berlatih teknik kondensasi jiwa lagi, kristal di otaknya pecah lagi, dan mana di dantiannya melonjak lebih dari setengahnya lagi, dan tampaknya ia sudah hampir mencapai tingkat kedua. Dengan bantuan jurus menelan bulan, kecepatan berlatih teknik kondensasi jiwa begitu cepat sehingga Simu merasa gembira sekaligus gelisah. Seharusnya tidak ada bahaya tersembunyi dalam kecepatan kultivasi ini. Suatu hari, Simu diam-diam berlatih teknik kondensasi jiwa di tempat tidur. Setelah tidak menemukan kesalahan lagi, ia tak kuasa menahan rasa jengkel yang tak dapat dijelaskan. Ia berguling turun dari tempat tidur batu, meraih pisau pinggang yang diletakkan di samping tempat tidur, dan membuat postur awal teknik pedang Feng Qi, berlatih satu gerakan demi satu. Perlahan-lahan, pikirannya mulai tenang, dan ia memasuki kondisi tanpa pamrih di mana ia dan pedang menjadi satu. Ia melihat cahaya pedang yang bergulir berputar-putar di ruang sempit ruangan itu seperti bunga teratai yang terus mekar, dan cahaya pedang itu tidak menyentuh apapun. Perlahan-lahan, cahaya pedang itu menjadi lebih cepat dan lebih halus. Simu tiba-tiba menyadari bahwa karena peningkatan kekuatan kesadaran spiritualnya yang luar biasa, beberapa detail yang tidak dapat ia lakukan dalam teknik pedang aslinya kini dapat dilakukan dengan sempurna, yang justru meningkatkan kecepatan pedangnya lagi. Ucapnya sambil menahan napas. Simu menggerakkan pergelangan tangannya, dan cahaya pedang yang terang memantul ke atas, seketika menciptakan cahaya pedang yang menyilaukan, bagaikan tirai cahaya, menyelimuti ruang di depan kepala biara, menghalangi semua jalur mundur di ruang tertutup itu. Ia mampu melakukan 12 tebasan dalam satu tarikan napas. Secercah kegembiraan terpancar di wajahnya. Tampaknya kekuatan teknik pedang Feng Qi-nya telah bangkit kembali, dan ia hanya selangkah lagi dari kesempurnaan agung terakhir dari 13 tebasan instan itu. Ketika Simu menyimpan pedang panjangnya, ia sudah berkeringat deras, tetapi ia merasa segar kembali. Ia bergerak sejenak, dan ketika darah dan ki-nya benar-benar tenang, ia duduk di samping ranjang batu dan kembali merenung. Awalnya, ini seharusnya waktunya untuk berlatih Gong Prajna Tian Siang,
Tetapi pil geng darah dan pil tempering tulang telah habis terpakai lagi, dan perak yang tersisa di tubuhnya pun tak banyak. Sepertinya ia harus mempertimbangkan untuk mengambil beberapa tugas di Aula Guangyuan untuk mendapatkan perak. Namun, tugas-tugas prajurit biasa terlalu memakan waktu dan tenaga, dan imbalannya tidak tinggi, jadi dia enggan mengambilnya. Sekarang setelah dia menguasai 2 tingkat teknik kondensasi jiwa, dia dapat dianggap sebagai murid penyihir sejati. Dia sudah dapat mempertimbangkan untuk menggunakan Ordo Api Hitam yang baru diperolehnya untuk pergi ke Paviliun Sutra untuk mencari buku pengantar tentang formasi. Adapun buku-buku formasi di Aula Hukum Spiritual, itu jauh di luar kemewahan Ordo Api Hitam ini. Dengan 6 Ordo Api Hitam yang tersisa, dia berencana untuk memilih buku rahasia seni bela diri pasca kelahiran di perpustakaan sutra, yang pasti akan sangat meningkatkan kekuatannya sendiri dan memberinya peluang lebih baik untuk menang dalam kompetisi di masa depan. Simu telah memutuskan dan segera mengambil semua Ordo Api Hitam dan berdiri untuk menuju perpustakaan sutra. Bab 77, Persaingan Sekte. Dia kesini lagi. Dia kesini lagi. Di dalam sangkar emas di lantai 2 perpustakaan sutra, seekor burung beo besar mengepakkan sayapnya dan berceloteh keras begitu melihat Simu yang baru saja muncul dari tangga. Suara keras yang tiba-tiba itu membuat sosok berdaging di balik meja itu sangat kesal. Dengan beberapa dentuman dan dentuman, ia memukul kepala burung beo besar itu dengan tongkat kayu, menyebabkan burung beo itu menjerit dan memohon ampun. "Oh, ternyata kau, bocah kecil. Belum genap setahun, kenapa kau ke sini lagi? Mungkinkah kau mendapatkan Ordo Api Hitam lagi?" Setelah selesai mengelusnya, pria gemuk itu berbalik dan menatap Simu dengan heran. "Melapor ke Paman Ju, aku baru saja lulus penilaian beberapa bulan yang lalu dan menjadi murid penyihir. Jadi hari ini aku datang ke sini untuk mencari buku formasi dan rahasia seni bela diri," kata Simu dengan hormat. "Kau menjadi murid penyihir." Mendengar ini, pria gemuk itu mengedipkan mata dan menatap Simu dari atas ke bawah dengan heran. Simu tentu saja terkejut karena ia bisa menjadi murid penyihir. "Anak kecil, akar spiritual macam apa yang kau miliki?" Pria gemuk itu menggaruk kepalanya dan bertanya lagi. Simu tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang telah ia pelajari di aula spiritual. "Akar spiritual spasial, jadi, kau ingin mempelajari seni formasi." Setelah mendengarkan penjelasannya, pria gemuk itu mengetuk meja dengan jari telunjuk kanannya, tiba-tiba menegakkan tubuhnya, dan bertanya dengan wajah serius. "Ya, junior tidak punya banyak pilihan," jawab Simu tanpa daya. "Kalau begitu, kusarankan kau tidak memilih seni bela diri untuk sementara waktu." "Senior, kenapa?" Simu terkejut mendengarnya. "Apa terburu-buru? Aku sarankan kau beralih ke buku tentang jalan jimat selain buku tentang formasi. Tidak adakah yang memberitahumu bahwa jalan jimat dan jalan formasi saling melengkapi dan dapat diintegrasikan? Jalan jimat sebenarnya dapat dilihat sebagai cabang spesifik dari jalan formasi. Jika kau mempelajari keduanya sekaligus, akan lebih mudah untuk memulai daripada jika kau hanya memahami salah satunya." Pria gemuk itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bisakah murid benar-benar mempelajari jalan jimat sekaligus?" Kata-kata Paman Ju membuat Simu berdiri di sana dengan mulut sedikit ternganga, tetapi ketika ia memikirkan keajaiban jimat yang telah dilihatnya beberapa kali, ia terkejut sekaligus gembira.
Aku seorang master jiwa, dan aku memiliki sedikit pemahaman tentang jalan ruang. Aku telah berada di perpustakaan sutra selama bertahun-tahun. Hanya itu yang ingin kukatakan. Terserah kau mau mendengarkan atau tidak. Pria gemuk itu mengabaikan apa yang dipikirkan Simu dan berkata dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Terima kasih atas saranmu, Paman. Aku akan mempertimbangkannya dengan saksama. Simu tersadar dan berkata demikian setelah membungkuk kepada pria gemuk itu. Pergi. Pria gemuk itu mengangguk ringan dan melambaikan tangannya yang gemuk. Tak lama kemudian, Simu mulai membaca buku-buku sihir di rak buku dengan saksama. Setelah 1/4 jam, Simu mengambil 2 buku rahasia dan muncul di hadapan pria gemuk itu lagi dengan tatapan penuh tekad. Salah satunya adalah Kitab Suci Harta Karun Jimat Spiritual, yang menjelaskan cara menggunakan jimat, dan yang lainnya adalah Ensiklopedia Diagram Susunan Tingkat Pemula, yang merupakan buku pengantar tentang formasi susunan. Kali ini, pria gemuk itu tidak banyak bertanya, tetapi langsung mengambil 12 ordo api hitam, dan dengan cepat mengeluarkan 2 keping giok untuk disalin. Simu memegang kedua keping giok itu di tangannya, berterima kasih kepada pria gemuk itu, lalu meninggalkan perpustakaan sutra dengan penuh semangat, siap untuk kembali dan memaham. Inya dengan saksama. Namun, dalam perjalanan pulang, ia agak terkejut mendapati ada sesuatu yang aneh di lembah saat ini. Sesekali, murid-murid baru lainnya bergegas menuju luar lembah, tampak bersemangat dan berbisik-bisik tentang sesuatu. Banyak murid membawa pedang dan senjata, dan wajah mereka tampak bersemangat untuk mencoba. Simu sedikit mengernyit, lalu tersenyum getir dalam hati. Sekitar sebulan terakhir ini, ia sibuk berlatih dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dilihat dari situasi ini, sesuatu yang besar seharusnya telah terjadi di sekte ini. Saudara muda Si, tepat ketika Simu sedang mempertimbangkan apakah akan bertanya kepada seseorang tentang hal itu, sebuah suara datang, dan seorang pemuda bertubuh tegap melangkah mendekat. Itu adalah Huo Mao. Huo Mao saat itu mengenakan pakaian hitam, dengan kapak bermata 2 berpunggung lebar yang besar di punggungnya. Dengan sosoknya yang tinggi dan kuat, ia tampak mengesankan. Saudara senior Huo, wajah Simu gembira, dan ia bergegas menyambutnya. Haha. Jarang sekali melihat adik muda Si keluar. Kenapa kau sudah berlatih begitu keras akhir-akhir ini, dan akhirnya ingin memamerkan kekuatanmu di kompetisi kecil? Kata Huo Mao sambil tersenyum. Kompetisi kecil. Simu mengangkat alisnya, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tertulis di buku panduan murid bahwa kompetisi kecil diadakan setiap 3 bulan. Jika dihitung dengan jari, ia memang sudah menjadi murid selama hampir 3 bulan, tetapi ia begitu sibuk berlatih akhir-akhir ini sehingga ia benar-benar lupa. Melihat ekspresi adik muda Si, mungkinkah dia lupa tentang kompetisi kecil itu? Huo Mao tersenyum dan mengerjap ketika melihat ekspresi Simu. Mendengar ini, Simu membungkuk kepada Huo Mao dan berkata, "Maaf telah membuatmu tertawa, kakak senior Huo. Sejujurnya, aku memang sedikit ceroboh." Huo Mao tidak terlihat sarkastis, ia tertawa dan berkata, "Ini wajar, ini menunjukkan bahwa adik junior benar-benar pekerja keras. Kudengar dari Baisi bahwa kau memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa dan jago berpedang. Kau juga telah mengembangkan Ki sejati beberapa hari ini, jadi kurasa kekuatanmu telah meningkat pesat. Dengan kekuatanmu,
kau pasti bisa mempertimbangkan untuk memenangkan tempat yang bagus dalam kompetisi kecil ini. Lagi pula, hadiah untuk kompetisi kecil ini juga sangat besar. Wajah Simo berubah dan mengangguk. Hadiah untuk kompetisi kecil yang tertulis di buku aturan sekte memang cukup objektif bagi para murid baru ini. Adik junior, apakah kau tertarik untuk pergi denganku sekarang? Ngomong-ngomong, adik junior Baisi dan teman-temannya sudah pergi ke arena seni bela diri. Setelah adik junior Bai memasuki paviliun Zunling, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia seharusnya bisa menunjukkan keahliannya dalam kompetisi kecil ini. Huo Mao berkata dengan nada halus. Adik Huo, jika kau tidak terburu-buru, tolong tunggu aku sebentar. Aku akan pergi mengambil senjata. Simo merenung sejenak dan berkata, haha, kakak Si, cepatlah kembali. Huo Mao setuju dengan gembira. Simo mengangguk, melangkah menuju kediamannya, dan dalam sekejap mata, sosoknya menghilang di kejauhan. Huo Mao memperhatikan kepergian Simo, tetapi kilatan aneh melintas di matanya. Pada saat itu, sesosok muncul entah dari mana dan menghampiri Huo Mao. Sosok itu adalah Jin Huan, si pirang bermata biru dari paviliun Zunling. Kakak Jin, melihat ini, Huo Mao buru-buru membungkuk hormat kepada Jin Huan. Kau hebat. Simo ini memang penyendiri dan jarang berkomunikasi dengan orang lain, tetapi dia pandai mengobrol denganmu. Jin Huan melirik ke arah kepergian Simo dan berkata dengan ringan. Bab 78 Aturan. Saudara Jin, kenapa kau tiba-tiba tertarik pada Simo lagi? Meskipun dia cukup cakap, seharusnya dia tidak ada di matamu, kan? Huo Mao bertanya dengan raut wajah menyanjung setelah mendengar apa yang dikatakan Jin Huan. Apa yang kau tahu? Meskipun orang ini tampak biasa saja di hari kerja, aku mengetahui bahwa dia diam-diam berpartisipasi dalam uji bakat Balai Hukum Spiritual sebulan yang lalu, dan ternyata terdeteksi memiliki bakat seorang penyihir, yang konon cukup tinggi. Mata Jin Huan berkedip beberapa kali, dan ia berkata perlahan. Bakat seorang penyihir. Huo Mao terkejut mendengarnya. Masalah ini belum menyebar, dan kekuatan lain tidak mengetahuinya. Jadi paviliun Zunling kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari cara menarik orang ini ke paviliun. Jin Huan berkata dengan suara berat. Huo Mao mengangguk mengerti. Untungnya, beberapa orang yang Simo kenal di sekte ini memiliki hubungan dengan paviliun Zunling kita. Kau harus berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan orang ini. Sekalipun kau tidak bisa menariknya ke paviliun, kau tidak boleh membiarkan kekuatan lain membawanya pergi. Jin Huan berpikir sejenak dan memberi perintah lagi. Baik, tenanglah. Saudara senior Jin. Ekspresi Huo Mao berubah, dan ia mengangguk setuju. Jin Huan mengangguk, memberikan beberapa instruksi lagi, lalu bergegas pergi. Huo Mao memperhatikan Jin Huan pergi, dan ia menghela napas lega. Pada saat ini, Simo juga berjalan keluar dari lembah. Ia tidak membawa apa-apa lagi, melainkan hanya dengan santai memegang pisau baja di tangannya. Huo Mao segera menunjukkan senyum cerah di wajahnya dan menyapanya. Tak lama kemudian, keduanya tiba di lembah di antara puncak nomor 11 dan puncak No. 12. Di bawah naungan pepohonan hijau di lembah, terdapat sebuah lapangan bundar besar dengan luas 40 hingga 50 hektar. Di lapangan tersebut, 10 arena berjajar berdampingan. Saat ini,
Alun-alun ramai dengan orang-orang, dan para murid berpakaian hitam yang berjejer rapi telah berkumpul. Lebih dari 1.000 orang mengelilingi 10 arena, dan suara-suara riuh terdengar silih berganti. Simu memiliki penglihatan yang sangat tajam. Bahkan sebelum ia melangkah ke alun-alun, ia melihat dari kejauhan bahwa sudah ada orang-orang yang berkompetisi di 10 panggung. Di setiap panggung, ada seseorang yang mengenakan seragam sekte setan hitam dengan tulisan B tersulam di lengan bajunya berdiri di sampingnya. Para murid tingkat B ini jelas merupakan wasit dari kompetisi kecil ini. Para penonton di dekat panggung bersorak dari waktu ke waktu, dan seluruh alun-alun dipenuhi dengan atmosfer yang berapi-api dan bergejolak. Simu terpengaruh oleh atmosfer di sekitarnya dan bersemangat untuk mencoba. Kompetisi kecil di sekte ini diadakan setiap 3 bulan. Ini adalah kompetisi untuk murid-murid tingkat C kami. Murid-murid tingkat A dan tingkat B tidak akan berpartisipasi. Tujuan kompetisi ini bukan hanya untuk saling belajar, tetapi juga untuk menentukan peringkat murid-murid tingkat C. Bisa dibilang ini pemanasan sebelum kompetisi besar tahunan, kata Huo Mao, sambil mengulurkan tangan dan menunjuk ke suatu tempat di depan. Simu melihat ke arah lengannya dan melihat bahwa di sisi lain alun-alun, terdapat sebuah prasasti batu hitam besar setinggi beberapa puluh kaki. Dari atas ke bawah, prasasti itu dipenuhi dengan huruf-huruf perak yang padat. Simu sedikit memfokuskan pandangannya. Meskipun jarak mereka ratusan kaki, ia masih dapat dengan jelas melihat huruf-huruf perak di prasasti batu itu. Itu adalah nama-nama. Ia langsung menunjukkan ekspresi tertarik. Setelah beberapa bulan bergabung dengan sekte, ini adalah pertama kalinya ia melihat peringkat murid-murid kelas C. Nama-nama di prasasti batu itu bersinar dengan cahaya perak. Nama teratas adalah Ses. Orang bernama Duan Qianli, dan nama-nama di bawahnya semuanya diurutkan secara berurutan. Saudara Si, bisakah kau melihat nama-nama di prasasti batu dari sini? Huo Mao melihat Simu menatap prasasti batu itu dengan linglung dan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan terkejut. Penglihatanku sangat baik sejak kecil. Aku hampir tidak bisa mengenali tulisan tangan di atasnya, tetapi aku masih bisa melihatnya lebih jelas ketika aku mendekat. Simu menjelaskan sambil terkekeh. Sambil mengobrol, mereka berjalan memasuki alun-alun. Dipimpin Huo Mao, mereka menerobos kerumunan dan tiba di dekat prasasti batu. Ada juga ratusan orang berkumpul di sana, termasuk banyak murid baru yang bergabung dengan sekte bersama Simu. Simu mengangkat alisnya sedikit. Lan Feng, wanita itu, berdiri di dekatnya dikelilingi oleh belasan murid. Ekspresi dan sikapnya lebih percaya diri daripada sebelumnya. Kurasa dia telah mendapatkan banyak hal di Blood Dragon Society. Lan Feng telah lama menjadi selebritas di antara para murid baru. Orang-orang di dekat prasasti batu sesekali memandangi wanita ini, dan beberapa orang berbisik tentangnya. Simu meliriknya lalu mengalihkan pandangannya, melihat peringkat di prasasti batu. Saudara Huo, orang macam apa Duan Qianli, yang menempati peringkat pertama di sini? Simu menyipitkan matanya sedikit, melihat nama yang paling mencolok di prasasti batu, lalu tiba-tiba bertanya. Saudara Duan, dia bertingkah misterius dan jarang muncul di depan umum. Aku belum sering bertemu dengannya, tetapi dia sudah memiliki kekuatan tingkat menengah alam akuisisi di kompetisi terakhir, dan konon dia juga murid penyihir angin. Huo Mao berpikir sejenak dan menjawab.
Kultivasi ganda seni bela diri dan sihir. Simu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menempati peringkat pertama di antara murid-murid tingkat C berada dalam situasi yang sama dengannya. Sepertinya jika seni bela diri dan sihir digunakan dengan benar, kekuatannya akan berlipat ganda. Setiap kali, sekte akan mengatur seorang tetua Xiantian dan beberapa murid kelas B untuk memimpin kompetisi kecil ini. Tetapi tetua Xiantian tampaknya sedang pergi saat ini. Huo Mao melirik ke panggung tinggi di dekat prasasti batu. Ada kursi rotan ungu di atasnya, tetapi saat ini kosong. Saudara Huo, saya baru saja bergabung dengan sekte ini dan tidak tahu banyak tentang aturan kompetisi kecil sekte ini. Bisakah Anda memberitahu saya sedikit? Simu merenung sejenak dan bertanya. Haha, tentu saja. Ngomong-ngomong, meskipun ada cukup banyak murid kelas C, para murid lama saling mengenal dengan baik. Jika mereka tidak yakin, mereka tidak akan saling menantang dengan gegabah, jadi peringkatnya sebagian besar sudah ditentukan. Jadi, aturan kompetisinya juga cukup sederhana. Pada hari pertama, ini adalah kompetisi antara kalian, para murid baru. Pada hari kedua, para murid baru akan menantang para murid lama yang berada di peringkat teratas. Pada hari ketiga, para murid lama akan saling menantang. Ingat, tidak ada batasan sihir dan seni bela diri dalam kompetisi kecil ini, begitu pula dengan senjata dan alat sihir. Kecuali tidak boleh melukai nyawa, segala cara bisa digunakan. Umumnya, yang kuat dihormati. Huo Mao hanya mengulangi aturan kompetisi. Begitu, Simu mengangguk. Ini masalah kecil. Saudara muda Si, kau tak perlu terlalu sopan. Ngomong-ngomong, setahu saya, termasuk kelompok muridmu, tahun ini sekte telah merekrut 4 kelompok murid baru, sekitar 3 atau 400 orang. Hari ini adalah hari pertama untuk menyaksikan kompetisimu. Huo Mao melambaikan tangannya, tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menambahkan. Tatapan Simu tertuju pada bagian bawah prasasti batu, tempat ratusan nama terpampang dengan huruf merah, terpisah jelas dari nama-nama perak di atasnya. Namanya jelas berada di antara 100 orang terakhir. Sepertinya lebih dari 100 orang ini adalah murid-murid barunya. Adik muda Si, meskipun dalam kompetisi hari kedua, setelah murid baru mengalahkan murid lama, mereka bisa langsung masuk peringkat atas dan menerima hadiah yang cukup besar, tapi sejujurnya, selisih kekuatan antara kalian murid baru dan murid lama cukup besar, jadi masih terlalu dini untuk menantang. Meskipun adik muda Si cukup kuat, kalian harus sangat berhati-hati selama kompetisi. Lagi pula, jika kalian memiliki gunung hijau, kalian tidak akan khawatir. Jika kalian ingin mendapatkan keuntungan dalam kompetisi kecil ini, pertama-tama carilah cara untuk mendapatkan peringkat teratas di antara murid baru. Sekte ini memiliki hadiah tertentu untuk 10 murid baru teratas, kata Huo Mao dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas saranmu, kakak senior Huo. Simu mengangguk setelah merenung, lalu membungkuk lagi. Haha, adik muda Si, kalian tidak perlu sopan, ini hanya pengalaman. Huo Mao tertawa. Pengguna seluler, silakan. Bab 79 menyaksikan pertempuran. Setelah Simu meminta saran lebih lanjut kepada Huo Mao tentang kompetisi minor, ia berpamitan dan berbalik menuju arena. Huo Mao memperhatikan kepergian Simu, mendesah pelan, lalu berbalik. Seiring berjalannya waktu,
kompetisi di 10 arena di alun-alun semakin sengit. Meskipun murid baru memiliki masa bebas 1 tahun dan tidak diwajibkan mengikuti kompetisi mayor dan minor, sebagian besar murid baru memilih untuk berpartisipasi. Lagi pula, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat setelah memasuki arena, jadi mereka tentu ingin menguji kemampuan mereka. Simu tidak terburu-buru naik ke panggung, melainkan berkeliling beberapa arena dan menyaksikan beberapa kompetisi. Di antara 3 atau 400 murid baru, ada beberapa yang mengenalnya dalam kelompok murid yang datang bersamanya, dan ia sama sekali tidak mengenal yang lainnya. Di arena nomor 5, seorang anak laki-laki jangkung dan kuat sedang bertarung dengan seorang anak laki-laki berambut hijau. Keduanya adalah prajurit terlatih di tahap awal yang memegang pedang panjang. Ilmu pedang pemuda jangkung itu terbuka dan tertutup, dan energi sejatinya tercurah ke dalam pedang. Energi pedang dan angin yang dibangkitkan tampak tajam dan nyata. Rasa dingin dapat dirasakan bahkan dari jarak beberapa kaki. Namun, pemuda berambut hijau lainnya tampak tidak terpengaruh sama sekali. Tubuhnya naik turun tersapu angin pedang, seperti catkin yang tertiup angin, menghindari semua gerakan pedang tajam lawan. Pemuda berambut hijau itu sesekali menyerang balik dengan pedang panjangnya. Ilmu pedangnya juga cukup aneh. Itu hanya tusukan lurus sederhana, tetapi kecepatannya sangat cepat, seperti serangkaian kawat besi hitam. Namun, setiap pedang sangat ganas, yang membuat pemuda jangkung itu bingung. Setelah beberapa saat, situasi kedua belah pihak berangsur-angsur berubah. Gerakan tubuh pemuda berambut hijau itu masih santai, tetapi pemuda jangkung itu tampaknya telah kehilangan terlalu banyak energi sejati, sehingga ilmu pedangnya jauh lebih lambat, napasnya berat, dan napasnya tidak teratur. Tiba-tiba, sebuah cahaya berkilat di mata pemuda berambut hijau itu. Setelah melambaikan tangannya untuk menangkis pedang, tubuhnya condong ke depan dan melesat keluar, bagai anak panah dari busur, melesat menuju bagian tubuh bawah pemuda jangkung yang kosong. Pedang panjang di tangannya langsung menusuk. Cahaya keemasan redup muncul di pedang panjang itu, lalu tiba-tiba meledak, dan puluhan bayangan pedang keemasan bermekaran dalam sekejap. Dengan suara bang yang keras. Meskipun pemuda jangkung itu mengayunkan pedangnya untuk membela diri dengan tergesa-gesa, sudah terlambat. Di bawah tekanan yang dahsyat, tubuhnya langsung terpental, keluar dari arena, dan jatuh dengan keras ke tanah. Pemuda jangkung itu meronta beberapa kali, tetapi tidak bisa berdiri. Darah mengucur deras dari tubuhnya. Entah berapa banyak pedang yang telah mengenainya. Meskipun nyawanya tidak dalam bahaya, ia juga terluka parah. Saya khawatir ia tidak akan bisa pulih kecuali ia berbaring di tempat tidur selama 10 hari atau setengah bulan. Beberapa murid suruhan bercelana pendek hitam segera berlari keluar dari panggung dan menggendong pemuda jangkung itu turun. Para murid tingkat B di atas panggung mengumumkan kemenangan pemuda berambut hijau itu dengan wajah tanpa ekspresi. Para murid yang menonton di dekat ring gempar, membicarakan teknik pedang pemuda berambut hijau itu. Simu berdiri diam di antara kerumunan, memperhatikan pemuda berambut hijau itu perlahan berjalan menuruni ring, matanya berkedip beberapa kali, lalu diam-diam berbalik. Di ring nomor 7, dua remaja, seorang pria dan seorang wanita, bertarung dengan tangan kosong. Pemuda itu tampaknya telah berlatih seni bela diri khusus. Tangannya kini diselimuti lapisan cahaya putih. Dari kejauhan,
Tangannya tampak seperti terbuat dari batu giok. Ia menyatukan kedua tangannya membentuk pisau telapak tangan, terbang ke atas dan ke bawah, menyerang gadis itu seperti badai. Gadis itu tidak mengenakan seragam murid sekte iblis hitam. Ia mengenakan kemeja hijau ketat. Sosoknya tampak agak rapuh, tetapi ia menggunakan seni bela diri cakar elang yang sangat ganas. Kelima jarinya seperti kait, dan ia bertarung langsung dengan pemuda itu. Tiba-tiba, serangkaian suara, bang-bang, yang teredam terdengar di lapangan. Keduanya saling serang, dan pertarungannya sangat sengit. Setelah bertabrakan, keduanya terhuyung mundur bersamaan. Tatapan tajam terpancar di mata anak laki-laki itu, kakinya terpeleset, dan ia menghentakkan kaki dengan keras ke tanah. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya terpental seperti proyektil, dan kedua telapak tangannya yang terbuat dari batu giok putih mengepal di depannya, seperti palu raksasa batu giok putih yang bersinar terang, menghantam gadis berbaju hijau. Saat terjatuh, lengan baju anak laki-laki itu terbuka karena kekuatan tersebut, memperlihatkan sepasang lengan yang berotot. Merasakan hembusan angin telapak tangan yang kuat dari anak laki-laki itu, gadis berbaju hijau itu sedikit menyipitkan matanya, dan dengan teriakan pelan, tangannya yang melengkung menjadi cakar memancarkan sedikit cahaya merah, mengembun menjadi 10 duri merah tua. Gadis berbaju hijau itu menari-nari dengan tangannya, menghasilkan suara desisan menembus udara. Tangannya bagaikan naga yang keluar dari gua, membawa jejak bayangan untuk menyambut anak laki-laki yang jatuh itu. Kedua sosok itu kembali terjerat, tetapi mereka terpisah begitu bersentuhan. Anak laki-laki itu mundur berulang kali dengan wajah pucat, dan 5 lubang darah muncul di bahu kiri dan kanannya. Lengannya terkulai pelan, jelas tak mampu mengerahkan tenaga. Gadis berbaju hijau itu juga tampak agak pucat, tetapi tubuhnya tidak terluka. Pemenangnya sudah sangat jelas. Melihat ini, mata Simo bergerak, dan ia tak bisa menahan diri untuk menatap gadis berbaju hijau itu beberapa kali lagi. Dan ia diam-diam menebak bagaimana ia akan menghadapi gadis ini jika ia berhadapan dengannya. Di arena nomor 1, dua sosok bertarung dengan sengit, salah satunya memegang pedang panjang, dan yang lainnya bertangan kosong. Keduanya sangat cepat, dan angin telapak tangan serta energi pedang di bawah berkah Ki sejati begitu tajam seolah nyata, berputar-putar menjadi semburan aura berukuran beberapa kaki dengan keduanya sebagai pusatnya. Orang-orang di bawah panggung menyaksikan dengan saksama, dan mereka terkesima. Simo berbaur dengan kerumunan, memperhatikan sejenak, tiba-tiba menggelengkan kepala, berbalik, dan berjalan pergi. Dua orang di atas panggung tampak bertarung sengit saat itu, tetapi keduanya terlalu imajinatif. Dan secara membabi buta mengejar kecepatan, sehingga kekuatan serangannya tidak memadai. Jika tidak, mereka tidak akan bertarung lama tanpa pemenang. Setelah menonton beberapa kompetisi, Simo memiliki kesan umum tentang kekuatan murid baru lainnya, dan dari percakapan orang-orang di dekat arena, ia juga ingat beberapa murid baru dengan kekuatan yang kuat. Adapun Bai Xi, Xiao Ming, Lan Feng, dan lainnya yang dikenal Simo, mereka juga muncul, memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut, dan reputasi mereka perlahan menyebar. Terutama Bai Xi, Simo baru saja menonton sebuah kompetisi. Ia mengalahkan lawannya hanya dengan beberapa gerakan. Tampaknya kekuatannya telah meningkat pesat setelah bergabung dengan Paviliun Zunling.
Simu menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke arena terdekat. Di arena itu, kompetisi sebelumnya baru saja berakhir, dan wasit murid tingkat B sedang mengatur kompetisi berikutnya. Mata Simu berkedip beberapa kali, lalu A berjalan mendekat. Peringkat murid baru di lempengan batu hitam di alun-alun terus berkedip, seiring persaingan sengit di 10 arena. Lempengan batu ini jelas bukan benda biasa. Nama-nama di atasnya secara otomatis naik dan turun dari waktu ke waktu, sungguh ajaib. Kompetisi telah dimulai setengah hari yang lalu, dan beberapa orang sudah mulai menonjol. Bai Si, Ouyang Ming, Lan Feng. Banyak nama yang perlahan naik ke puncak peringkat murid baru. Di dekat lempengan batu, beberapa murid senior Sekte Setan Hitam berkumpul, saling berbincang. Mereka semua adalah murid senior kelas C. Meskipun hari ini adalah kompetisi untuk murid baru, banyak murid senior juga datang ke alun-alun. Lagi pula, besok adalah hari bagi para murid baru untuk menantang mereka. Di antara murid-murid baru kali ini, ada beberapa yang cukup cakap. Yang bernama Bai Si di atas sedang berlatih teknik bela diri atribut api sekte kami, Xiang Gong. Saya baru saja menonton beberapa pertandingannya dan dia sudah membuat kemajuan yang cukup pesat. Seorang pemuda berjubah hitam dengan tatapan sinis mengatakan hal ini sambil melihat prasasti batu. Tantangan bab 80. Oh, apa anak ini bisa menjadi ancaman bagi kita? Di samping pemuda berjubah hitam itu berdiri seorang pria gemuk bertubuh buncit, matanya berkilat dingin, dan ia tersenyum lebar. Bagaimana mungkin? Pemuda berjubah hitam itu mencibir dan berkata dengan bangga. Ngomong-ngomong, kudengar ada murid penyihir di antara kelompok murid baru ini. Benarkah? Mata pria gemuk buncit itu berkilat, seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Kudengar itu benar. Di antara kelompok murid yang bergabung dengan sekte kita sebelum bulan Maret, ada seorang murid penyihir dengan persepsi atribut api yang baik, yang telah diserap ke dalam paviliun Sunling. Pemuda berjubah hitam itu mengangguk. Pria gemuk buncit itu sedikit mengernyit ketika mendengar ini, dan secercah perenungan melintas di wajahnya. Meskipun keterampilan yang ia latih cukup mendominasi, keterampilan itu agak diimbangi oleh sihir. Jika ia bertemu penyihir yang menantangnya besok, itu akan sedikit merepotkan. Hei, ada orang lain yang muncul. Mata pemuda berjubah hitam itu berkilat, dan di bawah prasasti batu, sebuah nama merah dengan cepat muncul dari bawah dan melompat ke 30 besar. Hari ini, hari pertama kompetisi antar murid baru adalah kompetisi eliminasi. Ketika berada di luar 100 besar, mereka dapat menantang 50 orang yang peringkatnya lebih tinggi. Setelah masuk 100 besar, cakupan tantangan akan secara bertahap menyempit. Jika lawan kalah atau tidak merespons, akan dianggap gagal dan kehilangan hak untuk menantang. Ngomong-ngomong, hak untuk menantang murid lama besok juga akan hilang. Bagi murid baru, mampu masuk 30 besar berarti mereka adalah yang terbaik di antara kelompok murid ini, yang cukup untuk menarik perhatian beberapa murid lama. Simu, sepertinya aku belum pernah mendengar orang seperti itu di antara para pendatang baru. Pria gemuk-gemuk itu mendengar ini dan mengangkat alisnya. Di suatu arena, Simu mengayunkan pisau baja di tangannya dengan ganas, dan 9 cahaya pedang muncul bersamaan, mengarah ke seorang anak laki-laki yang memegang 2 pedang tak jauh di depannya.
Wajah pemuda dengan dua pedang sedikit berubah, dan kedua pedang di tangannya menari-nari dengan cepat, membentuk jaring pedang di depannya, melindungi tubuhnya. Beberapa suara keras logam beradu terdengar. Pemuda dengan dua pedang nyaris menangkis 9 bilah pedang, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya terlalu besar baginya. Ia tak hanya mundur beberapa langkah, tetapi lengannya juga terasa sakit hingga ia hampir tak mampu memegang gagang pedang. Sebelum pemuda dengan dua pedang sempat bernapas lega, sesosok di depannya melintas, dan Simo menghampirinya seperti hantu. Lengan yang tidak memegang pedang bergerak, dan bayangan tinjunya berkelebat dan mengenai dada pemuda dengan dua pedang itu. Meskipun pemuda dengan dua pedang melihat gerakan tangan Simo dengan jelas, reaksinya lebih lambat setengah ketukan karena lengannya mati rasa. Dengan bang, pemuda dengan dua pedang itu terkena pukulan Simo di dada. Tubuhnya langsung terlempar keluar ring dengan kekuatan yang luar biasa. Ia berguling-guling di tanah beberapa kali, memuntahkan seteguk darah. Matanya berputar dan ia pun pingsan. Pemenangnya adalah Simo. Seorang murid kelas B dengan janggut lebat di atas cincin itu menatap Simo dengan heran, lalu mengumumkan dengan keras. Simo diam-diam menyarungkan pisau baja di tangannya, ekspresinya acuh tak acuh. Meskipun ia masih memiliki fisika surgawi prajna tingkat pertama, kombinasi kekuatan ilahi alami dan ki sejatinya, ditambah teknik pedang Feng Qi dan tinju pemecah batu tingkat kesuksesan besar, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi sebagian besar murid baru. Terlebih lagi, sebagian besar lawan yang ia pilih adalah mereka yang jago dalam gerakan tubuh dan kecepatan. Dengan penglihatannya yang tajam, lawan-lawannya sama sekali tidak memiliki peluang. Simo menoleh dan melihat ke arah prasasti batu. Pria yang baru saja dikalahkannya bernama Sumubai. Meskipun ia murid baru, ia seharusnya menjadi salah satu yang terkuat di antara kelompok murid baru sebelumnya. Ia berada di peringkat ke-17 di antara murid-murid baru. Setelah dikalahkan oleh Simo, peringkatnya secara alami tergantikan. Para murid di dekat arena gempar, menatap Simo dengan heran. Wajar saja, Simo menjadi pusat perhatian saat bertarung dengan Kukun. Ia telah berlatih sembunyi-sembunyi selama 3 bulan. Bahkan para pendatang baru yang bergabung dengan angkatan yang sama pun hampir melupakannya. Saat itu, ia tiba-tiba menunjukkan kekuatannya dan masuk 20 besar, yang tentu saja cukup mengejutkan. Sepertinya anak ini belum pernah menunjukkan kekuatan sebesar ini kepada orang lain sebelumnya. Kalau tidak, murid-murid baru lainnya tidak akan begitu terkejut. Tak jauh dari arena, beberapa murid lama memandang Simo yang berada di atas arena. Melihat wajahnya yang asing, salah satu dari mereka berkata dengan enteng. Akan ada 1 atau 2 orang seperti ini di setiap kompetisi kecil, tetapi orang ini memang tidak lemah. Meskipun teknik pedang barusan seharusnya merupakan keterampilan bela diri setingkat seniman bela diri, ia lebih matang dan berpengalaman, dan seharusnya ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ujar orang lain dengan tatapan tertarik. Simo berjalan perlahan menyusuri arena dan menuju arena lainnya. Di arena nomor 5, sesosok jatuh dari arena dalam kondisi menyedihkan, dengan pakaian robek dan darah di wajahnya. Di arena, seorang anak laki-laki jangkung dan kurus berdiri dengan tenang, dengan ekspresi tenang, seolah-olah pertarungan tadi tidak membuatnya terlalu emosional. Anak laki-laki jangkung dan kurus itu memegang cambuk hitam panjang di tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya,
Cambuk hitam itu berguling kembali seperti makhluk hidup dan melilit pinggangnya. Di sudut panggung, mata Simu berkilat. Hanya dari gerakan pemuda jangkung dan kurus di atas panggung, ia sudah menguasai penggunaan senjata cambuk. Orang ini adalah sosok yang kuat di antara para murid baru. Namanya Ruanzi. Ia sekarang berada di peringkat ke-9 di antara para murid baru. Dalam peringkat ini, ia telah mengalahkan 7 atau 8 penantang, dan kebanyakan dari mereka mengakhiri pertarungan dengan bersih dalam 5 langkah. Mata Simu berkilat beberapa kali, dan sosoknya berkelebat, lalu ia melompat ke atas panggung. "Aku Simu, menantangmu," kata Simu dengan suara berat. Melihat pemandangan ini, orang-orang di bawah panggung mulai berdiskusi. Kini Simu, yang berada di peringkat 17, telah menjadi salah satu pusat perhatian semua orang di hari pertama kompetisi. Pertarungan antara dua orang dengan peringkat tinggi tentu saja menyulut kegembiraan. Murid tingkat 2 yang menjadi wasit babak ini adalah seorang pemuda berwajah tirus. Saat Simu naik ke atas panggung, matanya berbinar-binar, lalu memancarkan cahaya dingin. "Aku ingin melihat, apakah ilmu pedangmu lebih baik, ataukah teknik cambukku lebih baik." Ruanzi sepertinya mengenal Simu, dan setelah menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali, ia berkata dengan sedikit kesungguhan di matanya. Setelah berbicara, Simu menyipitkan mata dan tatapannya menjadi tajam. Kompetisi dimulai. Saat suara wasit jatuh, Simu sudah melesat maju, dan dalam sekejap mata ia menerjang Simu, pisau baja di tangannya berkelebat, dan 9 bayangan pisau menebas ke arah Sisi. Jejak keterkejutan terpancar di mata Sisi, jelas ia tidak menyangka teknik tubuh Simu begitu cepat. Namun, ia mampu bertahan di antara 10 murid baru teratas begitu lama, jadi wajar saja ia bukan orang biasa. Ia hanya mendengar teriakan pelan, dan energi sejatinya terisi ke dalam cambuk panjang di tangannya. Dengan sekali goyang, 9 bayangan cambuk muncul, dan mereka benar-benar melilit 9 bayangan pisau satu persatu. Ketika mereka saling bersentuhan, mereka hampir meledak bersamaan dan berubah menjadi gelombang udara tak terlihat. Pada saat ini, terdengar suara "us" yang tajam. Cambuk hitam itu seperti ular berbisa yang keluar dari lubang, meninggalkan bekas hitam di gelombang udara tak terlihat yang belum menghilang, dan menusuk ke arah dada Simu dengan sudut yang luar biasa, seperti pedang yang sangat panjang, dengan kekuatan yang luar biasa.